Kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, sebelum kami secara khusus memikirkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh membukakan pikiran dan hati kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memang mau belajar. Anak-anak Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana kami mengalami kehadiran, penyertaan dan pertolongan-Mu di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan berbagai kesulitan yang kami tafsirkan sebagai ujian. Tuhan tolong supaya kami tidak keliru di dalam berpikir dan mensikapinya. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami semua, sehingga kami boleh belajar untuk mengenal prinsip-prinsip kebenaran yang memang Engkau sediakan untuk kami semua. Dengarkan seru sembahyang kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, tadi sudah dibaca dari Roma pasalnya yang kelima. Cuma ada 1-2 ayat yang saya ingin baca lagi. Ayatnya yang kedua saudara. Jadi Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Kemudian ayatnya yang 10 saya juga akan baca sekali lagi. Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, kita secara khusus ingin memikirkan mengenai realita hidup ini yang kadang-kadang diwarnai dengan banyak masalah dalam hidup dan bagaimana kita mensikapinya. Nah, kadang-kadang kita punya pengalaman yang rasanya sulit sekali bagi kita ini bisa meresponinya, apalagi dengan pengucapan syukur. Saudara, oleh karena pengalaman-pengalaman dalam hidup kita tidak selalu kita bisa handle dan hadapi dengan baik. Saudara, pada masa pandemi ini mungkin lebih dari 10-20 orang yang saya kenal dengan baik sekali. Salah satunya mahasiswi kami. Nah, ketika pandemik itu sedang hebat-hebatnya itu, dia kena. Satu keluarga itu yang kena cuma dia. Jadi mahasiswi ini sudah punya suami, punya anak, dan harus tunggu di mobil untuk dapatkan kamar itu 3 hari saja. Di mobil. Setelah itu baru dapatkan di UGD 3 hari. Baru setelah itu baru masuk. Jadi bisa dibayangkan ketika dia masuk itu, dia mengatakan kepada saya, dia melambai-lambaikan tangan sama anak-anaknya itu. Barangkali tidak akan ketemu lagi. Gitu. Jadi dengan air mata dia itu masuk di dalam rumah sakit dengan kekhawatiran seperti itu. Ya, kadang-kadang kita itu heran ya, hidup ini tidak bisa kita menghindarkan akan persoalan dan realita-realita hidup yang kadang-kadang sulit sekali. Saudara, kadang-kadang kesulitan itu juga bukan oleh karena memang realitanya hidup ini menghadapi kesulitan, ujian yang kita harus hadapi. Kadang-kadang oleh karena kesalahan kita sendiri juga. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, itu Rasul Petrus mengingatkan ya, jangan sampai kita itu menderita oleh karena kita yang berbuat dosa. Oleh karena kita berbuat jahat.
Jadi seorang mertua yang saya kenal dengan baik, itu mati-matian, itu berupaya supaya anaknya itu tidak menikah dengan orang X itu. Seorang wanita yang ada kelemahannya. Wanita cantik, kerja, tapi dia kalau lagi down, ya kan, merasa kecewa, kadang-kadang dia histeris, cuma begitu. Nah, pada saat histeris, teriak-teriak itu dia melukai dirinya. Jadi kating-kating itu motong-motong tangannya itu dengan pisau. Nah, tapi ini merupakan suatu gejala yang memang sebetulnya bisa dihandle oleh seorang tanda petik itu psikiater yang baik. Tetapi mamanya mati-matian terus menolak. Bahkan setelah menikah punya anak pun sampai hari ini. Saya tidak mengerti kenapa sudah anaknya sudah menikah, sudah punya cucu-cucu baik-baik, tetap saja ingin supaya bercerai anaknya itu. Jadi jalan pikiran manusia itu kadang-kadang itu aneh sekali, saudara. Saya sampai bingung apakah ingin melihat anaknya itu sengsara, cucu-cucunya sengsara. Jadi kekerasan hati itu begitu rupa dipertahankan. Sampai menantunya itu berkali-kali itu kalau ketemu dengan saya itu menangis tidak habis-habisnya. Salah saya itu apa gitu loh. Gimana caranya menyenangkan mama ini. Jadi saudara dalam 1 Petrus pasal yang keempat kan diingatkan. Jangan sampai kita itu mengalami kesulitan itu oleh karena kesalahan kita sendiri. Dosa-dosa kita sendiri. Kalau dalam 1 Petrus disebutkan jangan kamu menjadi pembunuh, perampok, ya sebagainya, pencuri, kan begitu. Jadi tidak semua masalah yang kita hadapi itu adalah masalah oleh karena memang itu pencobaan. Tetapi seringkali kita sendiri yang mencipta unnecessary cross. Ya salib yang kita tidak perlukan sebetulnya. Nah, meskipun demikian di tengah kondisi apa saja Tuhan itu tetap dengan panjang sabarnya memberikan janji penyertaan dan pertolongannya. Jadi menarik sekali ya, saudara. Jadi kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Lalu bagaimana sebetulnya kita sebagai orang Kristen mensikapinya? Jadi itu menjadi tema bagi kita untuk pagi hari ini. Saudara, kita akan melihat secara bertahap ya. Jadi kalau kita melihat akan bagaimana ada orang-orang yang mengagumkan sekali, yang menghadapi akan macam-macam kesulitan dan pencobaan itu dengan sangat kuat sekali. Seperti Johnny Erickson Tada, ya, itu pada usia 17 tahun, dia keliru, dia itu terjun ke laut itu patah lehernya sini. Sehingga menjadi lumpuh seumur hidup. 2 tahun itu dia dibalik tubuhnya supaya bagian belakangnya nyambung. Sengsara luar biasa. Jadi melihat lantai begitu terus 2 tahun dalam keadaan ini. Setelah itu baru begini. Tapi sekarang tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Tetapi dia berupaya untuk bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi gadis cantik yang tadinya periang, tukang berenang, tukang naik kuda, luar biasa anak ini. Ini sekarang menjadi vegetable, menjadi sayur-sayuran yang cuma diem aja tidak bisa apa-apa. Tapi dia ingin sekali mengalami Tuhan. Nah, sehingga dia berhasil, Tuhan memakai dia dengan mulutnya pun dia menjadi pelukis yang bukan main bagusnya. Dengan mulut. Dan kemudian dia membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara. Dan Tuhan mulai memberikan kepadanya ide-ide. Kesaksiannya itu luar biasa ke seluruh dunia. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya seorang yang seperti itu. Dan setelah kurang lebih 50 tahun menderita seperti ini. Dia sekarang kena kanker lagi payudaranya. Jadi dalam kondisi itu dia seolah-olah mau mengatakan Tuhan apa tidak cukup penderitaanku ini. Tetapi dia belajar untuk mengalami Tuhan. Belajar terus mengalami Tuhan. Sampai detik ini. Meskipun dia menikah dengan seorang Jepang. Ya kan. Ken Tada. Yang selalu berupaya bisa menolong dia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana suami istri ini hidup ya. Tetapi itulah yang terjadi.
Dari waktu ke waktu. Di tengah waktu kronos yang yang Efesus pasal 5 itu katakan, kita hidup di dalam waktu yang jahat. Nah, di dalam waktu yang jahat, kita sebagai orang percaya diberikan kemungkinan bahkan yang tidak masuk akal. Supaya kita bisa menjadi suatu kesaksian hidup. Bahwa sebetulnya kemenangan Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Sehingga tidak ada hal yang menjadi excuse atau alasan orang Kristen itu kemudian menghujat Allah, sengaja berbuat dosa, marah kepada Tuhan oleh karena pengalaman hidup yang sulit. Nah, tadi disebutkan pengujian dari Tuhan. Saudara, kita harus waspada ya. Yakobus kan mengatakan Allah kan tidak pernah menguji, tidak pernah mencobai. Tetapi realitanya di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus ketika mengajarkan kita doa, dia mengatakan apa? Pada saat kamu berdoa, katakanlah kepada Bapa di surga. Bapa di surga, ya kan? Dipermuliakanlah kiranya namamu. Ya, datanglah kerajaanmu. Terus sampai kemudian mengatakan apa? Jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Berarti Bapa itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan apa enggak? Nah, realitanya Alkitab itu berkali-kali menunjukkan bahwa Bapa mengizinkan iblis mencobai kita. Kepada Ayub, kenapa Tuhan itu mengizinkan permintaan setan yang mau mencobai Ayub? Kita sampai sekarang tidak bisa mengerti. Ya, Tuhan ingin supaya Ayub punya kemenangan iman sehingga level imannya itu bisa naik. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan seperti itu yang bagi manusia tidak masuk akal. Oleh karena sekaligus semua anaknya mati, sekaligus semua harta bendanya hilang, sekaligus bahkan tubuhnya digerogoti sakit penyakit. Saya tidak tahu berapa bulan. Jadi saudara bisa membayangkan. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Kepada Petrus di dalam Lukas pasal 22, Tuhan juga mengizinkan iblis mencobai Petrus. Jadi bukan iblis langsung mencobai begitu aja. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengatakan kepada Rasul Petrus, Simon Petrus, malam ini iblis itu sangat ingin menampi kamu seperti gandum. Aku izinkan. Kamu tidak akan jatuh tergeletak. Tapi nanti kalau sudah bangun, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi bayangkan. Jadi kata pencobaan itu jangan kita salah mengerti. Jadi tidak selalu langsung dari iblis yang mencobai kita. Kadang-kadang Tuhan yang mempunyai rencana yang baik. Supaya anak-anaknya betul-betul itu melewati suatu fase hidup. Yang membuat dia menjadi semakin strong, semakin kuat. Jadi di tengah kondisi seperti ini, sebetulnya bagaimana kita mensikapi pada saat kita itu menghadapi akan kesulitan, penderitaan, bahkan yang kita tafsirkan sebagai pencobaan itu. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-5, prinsip yang Rasul Paulus itu katakan sebetulnya sederhana sekali. Jadi pada masa kamu itu masih pendosa, while you are yet a sinner. Pada masa kamu masih pendosa, berarti sedang melawan Tuhan. Christ died for you. Kristus sudah rela mati untuk kamu. Jadi pada masa kamu pemberontak melawan Tuhan, Kristus diutus dan mati untuk kamu. Apalagi sekarang. Setelah kamu menjadi anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, masakan Kristus akan meninggalkan kamu? Nah, logika seperti ini yang dipakai Rasul Paulus supaya kita itu mengerti. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 kan disebutkan bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Berarti kita milik daripada Kristus Yesus. Nah, oleh karena kita milik Kristus Yesus, seharusnya kita itu menjadi pribadi yang tanda petik berkemenangan dalam hidup iman kita. Dalam hidup apa? Dalam semua hal.
Oleh karena setiap waktu, Efesus pasal 5 tadi disebutkan waktu yang jahat. Jadi pencobaan itu bukan hal-hal yang saudara-saudara pikirkan kalau lagi ada kesulitan-kesulitan yang ekstrim seperti tadi. Tapi setiap detik. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Ya oleh karena waktu ini adalah waktu yang jahat di mana kita hidup di dalamnya. Makanya dalam Matius pasal 12, hati-hati. Apa yang keluar dari mulutmu pun akan diminta pertanggungjawabannya Allah di hadapan kursi pengadilannya. Jadi apa yang muncul? Bahkan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 27, apa yang muncul dalam pikiranmu? Di dalam Amsal Sulaiman pasal 23, kan disebutkan, Allah itu menilai kamu itu setia atau tidak, tergantung ada yang dalam hatimu. Jadi what man think in his heart, apa yang manusia pikirkan dalam hatinya, ya Tuhan menilainya begitu. Nah, pada saat ini jika sudah mendengarkan khotbah pun, meskipun saya kan tidak sempurna, bisa berbuat keliru, ngomongnya juga bisa tidak menarik. Begitu saudara itu tidak mau dengar lagi, ya kan, ngantuk, lalu bosan. Nah, saudara mesti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Itu adalah bagian hidup di tengah kronos yang jahat ini. Saudara kan memilih hidup memuliakan Tuhan, atau hidup hanya meresponi dorongan-dorongan perasaan dan insting dari diri saudara. Jadi setiap momentum ini seperti ini. Makanya bagaimana kita itu bisa menghadapinya? Saudara, kita itu perlu berpikir dengan lebih jelas apa yang menjadi konsep teologi Kristen sekarang. Makanya tadi saya membaca di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kedua. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayatnya kedua, sebetulnya merupakan ayat yang isinya persis yang Paulus itu katakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Nah, dia mengatakan, jadi ini bagaimana saudara sebagai orang Kristen bisa mensikapi akan hidup yang tidak selalu mudah ini. Kadang-kadang pencobaan, kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang penderitaan. Bagaimana? Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Dikatakan, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, saya akan ulangi. Ini persis yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal yang kelima ayatnya kedua. Jadi iman itu akan menghantar kita masuk di dalam kasih karunia. Nah, bahasanya cuma dibalik. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, kenapa saya membicarakan ini? Oleh karena ini itu tidak bisa diselesaikan secara praktis. Ini hanya bisa dimengerti secara teologis, sehingga saudara mengerti cara kerja Allah di dalam hidup kita. Jadi karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu artinya apa? Kita diselamatkan memang kasih karunia. Jadi Allah mati sementara kita itu masih berdosa. Itu kan kasih karunia. Tapi kasih karunia atau kelahiran baru atau prevenient grace itu manusia sebetulnya tidak ngerti. Apa itu? Bagaimana aku tahu itu sudah ada di dalam hidupku? Tidak ngerti aku. Agustinus mengatakan it is implanted. Itu ditanamkan. Tapi gimana kalau ditanamkan? Kasih karunia atau kelahiran baru dengan sendirinya akan operate by itself. Dengan sendirinya akan berkarya dan mematikan setiap dosa dalam tubuh darah dagingku. Dan aku menjadi makin serupa dengan gambar Kristus Yesus. Nah, Luther melihat ini, dia tidak setuju. It is not implanted. Itu bukan ditanamkan. Tetapi imputed. Tetapi itu ditanamkan plus dipertalikan. Ini sulit ya. Tapi saudara mari bersama dengan saya. Jadi Luther itu melihat
kasih karunia Tuhan keselamatan itu ditanamkan plus dipertalikan. Dipertalikan dengan apa? Dengan setiap dosa yang ada di dalam tubuh darah dagingmu. Loh, kenapa begitu? Sehingga Luther itu mengatakan, semper iustus et peccator. Kita ini orang-orang Kristen, memang terus-menerus kita ini sudah menjadi orang Kristen yang dibenarkan. Tetapi et peccator, tetap juga pendosa. Nah, kita mesti waspada. Jadi tujuan daripada Tuhan memberikan kepada kita iman supaya kita mengerti. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa ngerti. Di mana ini? Apa yang terjadi nggak ngerti. Makanya Tuhan memberi anugerah kedua, yaitu iman. Dengan iman kamu itu mulai bisa mengalami realita kehadiran Allah dan kasih karunia-Nya di dalam jiwaku. Loh, gimana iman itu? Iman itu bekerjanya mengkaitkan antara kasih karunia dengan dosamu. Saudara, ada puluhan dosa yang saudara-saudara itu terus simpan dalam hidupmu. Dosa kemalasan, dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa tidak mau tanggung jawab. Nah, wah, banyak sekali dosa. The 7 deadly sin. Jerry Bridge itu di dalam bukunya itu menulis suatu buku respectable sin. Dosa yang seolah-olah kita hargai. Oleh karena apa? Kita sudah mentolerir. Kita toleran dengan dosa-dosa tertentu sehingga sampai mati kita tidak pernah berupaya mematikannya. Luar biasa ya. Dosa kesombongan, dosa tidak bertanggung, dosa iri hati, dosa keserakahan. Tidak pernah kita itu upaya sungguh-sungguh. Itu disebut respectable sin. Nah, iman membuat kita itu sadar. Mestinya aku menjadi milik Kristus. Aku mematikan dosa-dosa itu. Tapi aku mematikannya dengan apa? Dengan kuasa darah Kristus yang sudah hadir dalam hidupku. Nah, kasih karunia, kelahiran baru yang sudah ditancapkan di dalam tubuh darah dagingku. Jadi iman itu membuat aku bisa, yaitu mengkaitkannya. Nah, gimana caranya? Ya, kita perhatikan. Kalau kasih karunia atau keselamatan itu masalah rohani. Saudara tidak bisa rasain apa-apa. Tapi iman membuat saudara itu bisa mengalami. Bagaimana caranya? Di dalam setiap anggota tubuh kita ada ratusan spiritual means. Yaitu sarana rohani. Mata kita, telinga kita, mulut kita, otak kita. Semuanya menjadi sarana rohani. Pada saat saudara mendengarkan khotbah. Mata saudara tidak fokus. Nah, mata kan bisa fokus. Telinga saudara tidak fokus mau dengar. Saudara kan bisa fokus. Otak saudara mau mikir sungguh. Kan saudara bisa ngatur. Iman membuat saudara fokus. Iman itu membuat saudara memakai tubuh darah daging sebagai spiritual means. Pada saat saudara fokus, saudara iling. Bahwa misalnya Yesaya pasal 55 mengatakan Allah itu adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi dia juga rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite. Berarti rela hadir di dalam jiwa orang yang patah dan hancur. Nah, iman itu membuat kita sadar. Aku mau fokus tok, tidak bisa. Aku harus fokus dengan hati yang hancur. Dengan lapar dan haus. Nah, pada saat aku mengatur seperti itu, saudara itu bertemu dengan Tuhan di dalam encountering. Tapi begitu saudara tidak memakai iman untuk memakai spiritual means, otak, pikiran, mulut, mata, saudara ke gereja itu percuma. Oleh karena ini akan lewat. Iman tidak berfungsi akhirnya. Akhirnya saudara cuma manggut-manggut setuju aja. Dan cuma gelisah kalau saya mengulang dosa. Tetapi kalau saudara membiarkan anugerah yang kedua itu hidup. Iman mulai membuat saudara merebut waktu. Jadi waktu kronos yang jahat ini. Saudara gantikan menjadi waktunya Tuhan kairos. Sehingga saudara ngomong dengan iman di dalam hati ini. Waktu 1 jam saya diberi kesempatan ibadat ini. Saya tidak izinkan
tubuh darah daging menjadi penghambat saya bertemu dengan Tuhan. Nah, iman itu ngatur tubuh darah daging. Ini salah satu daripada ratusan spiritual means yang ada di tubuh darah daging kita. Yesus mengatakan bukan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kan kita pikir, bisa enggak saya menjadi anak kecil? Pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Oleh karena Roh Kudus hadir di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengadopsi childlikeness. Jadi bukan childishness, bukan. Itu kekanak-kanaan, tapi ini childlikeness. Menjadi sama seperti anak kecil. Seperti yang Matius pasal 18 dan sebagainya, Yesus sudah katakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Lalu gimana? Nah, iman membuat kita menghidupkan childlikeness. Itu artinya menghidupkan jiwa seperti anak kecil yang ada pada tubuh darah daging kita. Gimana caranya? Dalam Mazmur pasal 131. Daud itu mengatakan, Tuhan, aku tidak membiarkan pikiranku itu pikir yang besar-besar. Nanti membuat aku sombong. Untuk bermegah-megah, aku tidak mau. Aku memilih hanya menjadi seperti anak kecil aja. Yang baru disapih. Yang duduk di kaki mamahnya. Bayangin. Saudara, Daud itu ngerti sungguh ini. Tuhan berkenan terjadi suatu encountering antara Tuhan dan kamu. Pada saat iman itu membuat perasaan jiwa tubuh darah dagingmu ini menurut dan menjadi spiritual means. Sarana rohani. Jadi begitu saudara seperti Daud, barangkali cuma mengalami 5 menit. Tapi saudara mengalami encountering with God. Nah, pada saat encountering with God, itu yang disebutkan Kristus itu kehadirannya saudara alami. Nah, pada saat kehadiran Kristus saudara alami, pencobaan atau kesulitan apa saja, saudara tidak akan dihadapi sendiri. Dia yang akan menolong saudara. Dan aneh sekali saudara, ini merupakan janji dari Tuhan. Jikalau kamu dibawa ke pengadilan sekalipun, kamu jangan takut. Jikalau roh itu bapakmu itu hadir, kamu akan ngomong apa yang bapakmu itu titipkan pada kamu. Jadi kamu akan ngomong sendiri nanti. Bukan kamu punya pikiran dan kekuatan sendiri. Tetapi kehadiran Allah yang memungkinkan saudara dan saya bisa menghadapi temptation, pencobaan apa saja. Nah, ini menjadi masalah. Itu yang disebutkan di dalam Roma pasalnya yang kelima ini. Jadi iman itu menghantar kita masuk di dalam kasih karunia. Supaya kita mengalami kehadiran Kristus yang nyata dalam tubuh darah daging kita. Sehingga kita itu akan menghadapi semua pencobaan tidak sendiri. Tapi bersama dengan dia dan kita akan berkemenangan. Nah, tadi persoalannya saudara, kita kadang-kadang itu, kita itu sebetulnya itu hanya menilai segala sesuatu fenomenological. Itu artinya kita cuma menilai fenomenanya, gejala-gejala yang kita nampak. Ya, saya memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada seorang klien, ya kan? Nah, saudara tidak akan tahu siapa. Setelah 1 bulan tidak bertemu dengan saya, kemudian bertemu itu mengatakan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Oleh karena saya tahu Pak Yakob pasti mendoakan saya. Saya padahal tidak mendoakan dia. Saya sudah lupa. Gitu kan? Pasti mendoakan saya. Oleh karena bulan ini berkat Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Suami saya ini sekarang dari bangkrut, dia sudah punya pekerjaan baru. Ya kan? Mertua saya yang sakit itu, sudah hampir 3 tahun dia sakit. Sekarang itu aneh sekali. Dia itu bahkan sudah bisa jalan, bisa ke dapur, bisa bantu-bantu saya. Dan anak saya itu, yang tadinya tidak suka belajar, sekarang itu mulai senang belajar. Gitu. Aduh, Tuhan itu membebaskan saya betul-betul, menolong saya di dalam segala macam kesulitan. Saya dalam hati itu berpikir, Tuhan itu aneh, ajaib, tetapi saya sebenarnya ingin ngomong sama dia. Segala sesuatu yang kamu alami,
bisa terjadi tanpa Tuhan. Tapi saya tidak akan ngomong. Kenapa saya tidak akan ngomong? Oleh karena dia sedang berada dalam satu posisi yang memang Tuhan izinkan untuk bisa mengklaim hal-hal baik yang kualami pasti dari Tuhan. Ya kan? Mertuaku sembuh dari penyakit. Suamiku pekerjaannya maju. Pasti dari Tuhan. Kenapa boleh? Boleh aja. Oleh karena Roma pasal 8 ayat 28 mengajar kita untuk menilai segala sesuatu, bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi saya diam aja. Cuma dalam hati saya pikir, sebetulnya saya ingin ngomong. Kita hidup di dalam kronos ini. Sebetulnya yang terjadi dalam dirimu tidak selalu ada kaitan langsung dengan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat bahwa hidup di dalam kronos ini, kita itu terjadi sesuatu sebagai bagian daripada natural proses saja. Sehingga kemenangan yang kita alami belum tentu dari Tuhan. Kadang-kadang memang natural proses. Dan kadang-kadang itu memang kebebasan manusia. Nah, saudara mungkin ada 6 tahun yang lalu, itu di Christchurch. Christchurch itu kota yang ada di New Zealand. Itu ada 2 atau 3 masjid. Itu kebetulan tahu seorang pemuda bawa senjata. Dia benci sekali oleh orang Muslim. Kemudian secara khusus dia memang berani mati. Dia nembahin orang yang mau beribadat ke masjid itu. Belasan orang mati saja. Itu kan beberapa 6-7 tahun yang lalu. Pemuda ditangkap. Okay. Tapi yang saya itu heran. Di salah satu masjid. Ada seorang tua yang duduk di kursi roda. Dia tidak bisa berjalan, lumpuh dia. Istrinya terkapar di depannya dan mati sudah. Tertembak itu barangkali ada 3-4 peluru di sana. Jadi para medis sedang datang, bersihkan, mau mengangkat mayat. Lalu wartawan tertentu itu mendekati akan bapak tua ini. Apa yang bapak pikirkan dan rasakan? Pengen tahu dia. Sambil menangis, bapak tua itu mengatakan apa? Dari tadi aku terus berdoa kepada Allah. Untuk anak muda itu, kenapa dia melakukan ini? Saya berdoa kepada Allah, kiranya Allah mengampuni dia. Bayangin. Jadi seorang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Bagaimana dia bisa menghadapi akan quote-unquote pencobaan yang dahsyat ini. Istrinya ada di depannya loh. Dia masih bisa mendoakan orang yang menembak itu. Jadi saudara, pengalaman dan hal-hal seperti ini, orang Kristen itu percaya tidak selalu dari Tuhan. Atau selalu dari Tuhan. Nah, selalu dari Tuhan itu dalam arti, kalau itu terjadi di luar Kristus, kita itu menafsirkannya sebagai common grace. Anugerah umum. Yang sebetulnya setiap orang itu bisa mengalami hal-hal yang ajaib seperti ini. Dan dia bisa mengklaim itu dari Allah. Bisa juga orang itu tidak mengklaim apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau sampai kita itu mengalaminya, kita perlu bertanya, kenapa saya mengalami? Oleh karena kehadiran Kristus di dalam diri saya, yang bisa memungkinkan saya bisa mengalami kemenangan iman hanya jikalau Kristus betul-betul kehadirannya kualami. Tapi kalau kehadirannya tidak kualami, yang terjadi itu sebetulnya common grace. Anugerah umum. Makanya beberapa tahun yang lalu di tempat ini kan saya pernah ngomong kepada saudara. Pada saat kita bicara mengenai iman, James Fowler itu pernah mengatakan ternyata ada 7 level iman. Jadi orang Kristen itu ada yang imannya itu level 0. Yang namanya undifferentiated faith. Jadi orang Kristen datang ke gereja tapi tidak ngerti untuk apa. Pokoknya datang-datang aja. Padahal di gereja dia main HP. Dia barangkali ngambil buletin itu untuk tipas-tipas. Lalu mendengarkan khotbah dia tidur. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Undifferentiated faith. Orang Kristen datang tapi tidak ngerti apa maksudnya, apa tujuannya. Tapi kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit. Nah, Fowler mengatakan
level imannya itu namanya intuitive projective faith. Nah, orang intuitive projective faith datang ke gereja sekarang sudah ngerti ada tujuannya. Tapi tujuannya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau ditanya kenapa kamu suka ke gereja? Ya aku senang suasana gereja. Aku senang ketemu konco-konco, bisa ngobrol-ngobrol. Ya, aku senang oleh karena semua keluargaku juga pergi sama-sama. Sehingga habis kebaktian gereja, kita janjian makan di mana. Aku senang. Nah, tapi yang senang itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Aneh sekali saudara. Jadi itu yang namanya intuitive projective faith. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan ada yang aku senang. Kenapa? Oleh karena aku diminta main piano. Dan main piano itu hobiku. Ya kan? Jadi setiap minggu aku main piano. Tapi kalau mendengarkan khotbah aku ngantuk. Aku tidak tertarik sama sekali. Aku tidak pernah baca Alkitab. Nah, ini orang Kristen yang namanya intuitive projective faith. Nah, lalu kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit. Fowler mengatakan ini orang Kristen tipenya mythical literal faith. Itu adalah orang Kristen yang punya maunya sekarang. Jadi kalau ditanya kenapa kamu ke gereja, kenapa percaya kepada Allah? Ya kalau aku sakit aku doa sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju aku minta kepada siapa? Kalau aku pengen punya menantu yang baik aku minta sama siapa? Jadi orang mythical literal itu adalah orang Kristen yang butuhnya berkat Tuhan saja. Semua isi doanya cuma minta-minta toh. Tapi dia sendiri tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bergaul dengan Tuhan, tidak pernah mencari Tuhan sama sekali. Apa ini orang Kristen? Nah, tapi kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit. Nah, Fowler mengatakan itu tipe orang Kristen yang namanya synthetic conventional. Itu orang-orang Kristen yang bisa copy paste. Oleh karena saya sudah lama jadi Kristen, saya ngerti semua cerita-cerita Alkitab. Nah, sehingga saya itu bisa ngajar sekolah minggu. Tapi dia sendiri tidak tertarik sebetulnya. Makanya jangan heran. Ada hamba Tuhan seperti siapa? Ya kan? Seperti Joshua Harris. Seperti Charles Templeton. Setelah melayani sekian tahun, tinggalkan Tuhan. Oleh karena sebetulnya hanya synthetic conventional. Cuma bisa copy paste. Menyukai agama Kristen. Enjoy kalau dia itu bisa ngajarin sekolah minggu, mengabarkan Injil. Dia sendiri sebenarnya belum ada keinginan untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa membayangkan ya. Jadi synthetic conventional itu bisa sangat aktif sekali di gereja. Tapi belum kenal Tuhan. Nah sehingga kalau sampai menghadapi suatu temptation, kesulitan. Dan dia itu seolah-olah kuat. Kekuatannya itu disebutkan common grace. Anugerah umum yang Tuhan juga berikan kepada orang-orang non-Kristen. Baru setelah di atas synthetic conventional. Kalau struktur jiwanya lebih baik. Itu levelnya menjadi individuatif reflective faith. Itu orang Kristen yang sudah mulai sadar diri. Kalau betul Allah itu ada. Meskipun yang khotbah di mimbar itu membosankan. Tapi aku percaya sekali. Tuhan menitipkan sesuatu melalui orang itu untuk aku. Jika aku catat, aku pikirin, aku tanya. Kenapa ya hari ini Tuhan ngomong itu untuk aku? Di rumah aku lagi gumulin lagi. Dan aku ingin mengaplikasikan dalam hidup. Nah ini orang individuatif, reflektif. Orang yang sudah mulai ngerti bahwa Allah itu betul ada. Dan hidupku seharusnya diatur oleh dia. Nah orang seperti inilah kalau menghadapi akan temptation dan dia menang. Sama seperti bapak tua tadi kalau betul dia orang Kristen misalnya. Itulah kehadiran Kristus yang membuat dia mampu bersaksi seperti itu. Tadi itu yang dialami oleh siapa? Johnny Erickson misalnya. Tapi kalau yang lain... Itu sebetulnya kita itu jangan mencampur adukan. Tidak semua hal yang baik. Bahkan jika saudara bisa bersaksi dengan baik di tengah pencobaan. Di tengah kesulitan pun. Jika saudara ternyata belum biasa bergaul dengan Tuhan. Berarti kemungkinan bukan Tuhan yang membuat saudara itu menjadi kuat. Dan tidak ada perubahan di dalam hidup saudara yang nyata.
Jikalau kemenangan tersebut itu hanya common grace, anugerah umum. Nah, nanti di atas individuatif masih ada lagi yang namanya conjunctive faith dan kemudian universalizing faith. Itu hebat sekali. Tetapi yang menjadi prinsip bagi saya untuk kita beritakan, untuk kita pikirkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan di tengah pencobaan. Yaitu pada saat saudara dan saya memang mengenal dan biasa bergaul dengan Dia. Maka iman itu harus terus dihidupkan dan dilengkapi. Di dalam Filipi pasal 2 disebutkan work out, kerjakanlah iman itu dengan takut dan gentar. Dan Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus pasal yang 1. Kamu tambahkan, buatlah iman itu menjadi virtue, menjadi kebajikan, menjadi perbuatan baik. Tetapi iman yang ditambah dengan virtue perlu ditambah lagi dengan knowledge, dengan pengetahuan. Iman ditambah virtue, ditambah knowledge, perlu ditambah ketekunan, perlu ditambah kesalehan, dan seterusnya. Sampai nanti kehadiran kasih Kristus itu hadir dalam jiwamu. Nah, itu yang Petrus itu tahu. Saya tidak bisa mengalami kemenangan iman menghadapi hidup yang sulit ini, jikalau betul-betul kasih Kristus belum hadir dalam hidupku. Makanya dia menulis 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Dan dia mengatakan jikalau salah satu dari ingredient ini saya abaikan. Dosa yang lama yang rasanya dulu sudah kumatikan, sekarang hidup lagi. Jadi kehidupan umat Kristen itu ada kehidupan di dalam pergumulan dan perjuangan yang tidak ada habisnya. Bahkan makin lama kita makin tahu. Jikalau Kristus betul hadir, Filipiansi pernah menulis satu buku yang menarik. Judul bukunya itu adalah Give Nobody Want. Yaitu anugerah yang terbesar sebetulnya yang orang Kristen tidak mau. Itu cerita mengenai apa? Oleh karena give itu sebetulnya makin lama justru makin tidak sesuai dengan kemauan kita. Anugerah yang Tuhan sediakan untuk punya kemenangan iman makin lama makin tidak sesuai dengan kita. Sama seperti yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Semua tokoh-tokoh iman tidak mendapat apa yang Allah janjikan pada mereka. Itu ada di dalam Ibrani pasal 11. Jadi saudara perlu kita waspadai. Ya, kadang-kadang anugerah terbesar dari Kristus Yesus untuk menghadapi pencobaan dan kesulitan adalah pengalaman Yesus meninggalkan kita. Saya akan ulangi ya. Anugerah terbesar yang Yesus berikan kepada orang percaya justru pada saat menghadapi temptation dan pencobaan kita tidak merasa disertai Dia. Oleh karena apa? Kita semua sedang dibentuk serupa dengan gambar Kristus yang mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Saya tadinya tuh berpikir ini hanya Kristus saja yang seperti ini. Tapi orang yang mendekati Dia mendapat anugerah yang sama. Dietrich Bonhoeffer ketika teraniaya di dalam penjara Nazi Hitler, dia menulis buku yang judulnya adalah Letter from Prison. Dan salah satu kalimatnya mengatakan begini. God is weak and powerless. Jadi setelah dia minta lama sekali, Tuhan itu tidak menjawab bahkan meninggalkan dia. Lalu dia mengatakan Allah itu lemah dan tidak berdaya. God is weak and powerless. But that's the way. Itu caranya. He is with me to help me. Jadi meninggalkan aku itu adalah caranya Tuhan menyertai aku dan menolong aku. Karena di sana persis seperti yang Paulus itu alami dalam 2 Korintus pasal 12. Justru pada masa Tuhan seolah-olah menolak dia. Kuasa dari iman itu menjadi makin kuat. Jadi kehadiran Kristus itu ajaib, saudara. Jadi menghadapi temptation tidak selalu Kristus hadir untuk memberi kita kemenangan. Nyata kehadirannya. Bahkan makin lama itu kehadirannya itu seolah-olah makin hilang. Tapi God yang powerless.
is the way in which He is with us. Dengan cara itu dia menyertai kita. To help us. Untuk menolong kita. Jadi hari ini kita belajar apa? Saya harap saudara dan saya belajar apa yang Alkitab itu ajarkan. Yang tidak biasa, tidak sama dengan ajaran agama apa saja. Oleh karena Kristus penyertaannya itu suatu misterius, suatu pengalaman yang misteri. Kasih karunia Allah yang menyertai orang percaya. Memang akan membuat orang percaya bisa menyaksikan kemenangannya dalam keadaan apa saja. Kadang-kadang fenomenanya kita ditinggalkan dia. Tetapi kita tetap bertahan untuk memuliakan namanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui topik pada pagi hari ini. Dan konsep-konsep iman saudara itu berdasarkan teologi yang alkitabiah. Lebih dari 30 tahun Mother Teresa itu merasakan setiap kali dia menghampiri Tuhan, Tuhan itu meninggalkan dia. 30 tahun. My prayer, doaku, tidak pernah satu kali pun dia jawab. Aneh sekali. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi ajaibnya dari iman Kristen itu seperti itu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam realita hidup yang kadang-kadang unexplainable. Yang kadang-kadang kita sulit sekali pahami. Mari kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami terus belajar untuk memahami Engkau. Belajar untuk mengenal dan mengerti-Mu Tuhan. Belajar menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu. Perasaan dan pikiran kami terbatas. Kami kadang-kadang sangat terikat dengan keinginan-keinginan hati kami sendiri. Dan Tuhan juga seringkali mengabulkannya. Tuhan juga memberikan kepada kami janji. Penyertaan Tuhan seringkali kami juga rasakan dan alami. Dan kami bersyukur untuk itu. Tetapi Tuhan, ada masanya mungkin Tuhan seolah-olah meninggalkan kami. Seolah-olah kami tidak mempunyai pendamping. Tidak ada kekuatan menghadapi pencobaan. Tapi dalam kondisi apapun juga, sesuai dengan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Tolong supaya kami tidak mencemarkan nama-Mu. Tolong supaya kami tidak mengkhianati kasih karunia-Mu. Di dalam hidup yang kadang-kadang unpredictable, tidak bisa kami prediksi. Lindungi jemaat-Mu ini Tuhan. Tolong supaya melalui ibadat ini, masing-masing kami mulai menanamkan akar iman yang benar. Yang kami siap menghadapi apa saja. Dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.